Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marita Sari, mahasiswi semester 6, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video simulasi pembelajaran e-learning dengan pendekatan saintifik pada materi vektor kelas 10 SMA. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching. Nah, sebelumnya apa sih itu e-learning? Nah, e-learning merupakan pembelajaran yang menggunakan pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar. Yuk, saksikan video saya berikut ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang vektor. Nah, apa itu vektor? Nah, vektor itu merupakan besaran yang mempunyai besar dan arah. Nah, besar vektor itu kita dapat artikan sebagai panjang vektor. Sedangkan arah vektor kita dapat artikan sebagai sudut yang dibentuk dengan sumbu X positif. Nah, untuk vektor disajikan dalam bentuk ruas garis berarah. Yang selanjutnya itu adalah gambar vektor. Nah, kita bisa lihat gambar yang Ibu sajikan. Itu ditulis vektor AB atau vektor U, di mana A disebut titik pangkal dan B disebut titik ujung. Nah, seperti gambar yang Ibu sajikan ini, A itu merupakan titik pangkal. Nah, sedangkan B itu merupakan titik. Nah, selanjutnya itu notasi penulisan vektor. Yang pertama, bentuk vektor kolom. Nah, bisa lihat contohnya. Contoh vektor U sama dengan 3, 4, atau vektor PQ sama dengan 1, min 2, dan 0. Nah, bentuknya yaitu bentuk kolom. Nah, yang kedua itu bentuk vektor baris. Nah, contohnya itu vektor AB sama dengan 3, 4, atau vektor V sama dengan min 2, 3, dan 0. Nah, yang ketiga itu adalah vektor ditulis dengan notasi I, J, dan K. Nah, misalkan vektor A sama dengan 3 vektor I dikurang 2 vektor J ditambah 7 vektor K. Nah, selanjutnya itu vektor di R2. Nah, vektor di R2 ini merupakan vektor yang terletak di suatu bidang atau vektor yang hanya mempunyai 2 komponen, yaitu X dan Y. Nah, vektor di R2 seperti gambar yang telah Ibu sajikan. Nah, vektor I, lihat garis warna hijau ini, vektor I itu merupakan satuan arah sumbu X. Nah, dia merupakan satuan yang searah dengan sumbu X, vektor I. Nah, sedangkan vektor J ini yang merupakan satuan searah dengan sumbu Y. Lalu, vektor OP ditambah dengan vektor PA itu sama dengan vektor OA. Dan vektor OP ditambah dengan vektor OQ itu sama dengan vektor OA juga. Nah, lalu kita dapatkan OP itu sama dengan X vektor I, OQ itu sama dengan Y vektor J. Jadi, OA itu sama dengan X vektor I ditambah Y vektor J. Atau vektor A sama dengan X vektor I ditambah Y vektor J. Nah, yang selanjutnya itu adalah vektor di R3. Nah, vektor di R3 ini merupakan vektor yang terletak di ruang dimensi 3, atau vektor yang mempunyai 3 komponen, yaitu X, Y. Nah, misalkan koordinat titik di T di R3 adalah X, Y, Z, maka vektor OP sama dengan X vektor I, vektor
Q sama dengan Y vektor J, dan vektor OS sama dengan Z vektor K. Nah, seperti gambar yang telah disajikan, bisa dilihat. Nah, lalu kita dapatkan vektor OP ditambah vektor PR itu sama dengan vektor OR, atau vektor OP ditambah vektor OQ sama dengan vektor OR. Nah, OR sama OR ditambah RT sama dengan vektor OT, atau vektor OP ditambah vektor OQ tambah dengan vektor OS itu sama dengan vektor OT. Nah, jadi vektor OT sama dengan X vektor I ditambah Y vektor J ditambah dengan Z vektor K, atau vektor T sama dengan X vektor I ditambah Y vektor J ditambah dengan X. Nah, untuk selanjutnya itu kita masuk pada vektor posisi. Nah, vektor posisi ini merupakan vektor yang titik pangkalnya di O 0,0. Nah, kita masuk pada contoh. Vektor posisi titik A 4,1 adalah vektor OA sama dengan vektor A sama dengan 41. Ini adalah vektor dengan baris kolom. Nah, vektor posisi titik B 2,4 adalah vektor OB sama dengan vektor B sama dengan 2 vektor I ditambah 4 vektor J. Nah, selanjutnya adalah panjang vektor. Nah, panjang vektor dilambangkan dengan tanda harga mutlak. Nah, di R2 panjang vektor A sama dengan A1 A2, atau vektor A sama dengan A1 vektor I ditambah A2 vektor J. Nah, dapat ditentukan dengan teorema Pythagoras, maka kita dapatkan panjang vektor A sama dengan akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal. Yang pertama adalah panjang vektor A sama dengan 3, 4. Ini adalah vektor kolom. Nah, untuk mencarinya, kita gunakan rumus teorema Pythagoras tadi, yaitu panjang vektor A sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 25, maka kita dapatkan hasilnya itu 5. Nah, untuk soal nomor 2, panjang vektor B sama dengan 2 vektor I ditambah vektor J dikurang dengan 2 vektor K. Nah, kita masukkan ke rumus, yaitu panjang vektor V sama dengan 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat sama dengan akar 9, maka kita dapatkan hasilnya 3. Nah, sekarang kita masuk pada vektor satuan. Nah, vektor satuan ini merupakan suatu vektor yang panjang. Nah, contoh vektor satuan dari vektor A sama dengan vektor I dikurang 2 vektor J ditambah dengan 2 vektor K. Nah, untuk vektor satuan kita lambangkan dengan vektor E. Nah, vektor E vektor A itu maksudnya adalah vektor satuan dari vektor A. Nah, itu sama dengan vektor A per panjang vektor A. Vektor E vektor A itu sama dengan vektor I dikurang 2 vektor J ditambah dengan 2 vektor K per akar 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Nah, vektor E vektor A sama dengan vektor I dikurang 2 vektor J ditambah 2 vektor K per akar 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Maka vektor E vektor A sama dengan vektor I dikurang 2 vektor J ditambah 2 vektor K per 3. Nah, vektor E vektor A sama dengan 1/3 vektor I dikurang 2/3 vektor J ditambah 2/3 vektor K. Maka kita dapatkan hasil vektor satuan dari vektor A, yaitu 1/3 vektor I dikurang 2/3 vektor J ditambah dengan. Nah, selanjutnya itu aljabar vektor. Nah, untuk aljabar vektor ini terdapat 4 bagian.
Yang pertama itu adalah kesamaan vektor, yang kedua itu adalah penjumlahan vektor, yang ketiga itu adalah pengurangan vektor, dan yang keempat itu adalah perkalian vektor dengan bilangan real. Nah, kita masuk yang pertama itu kesamaan vektor. Nah, untuk kesamaan vektor, misalkan vektor A sama dengan A1 vektor I ditambah A2 vektor J ditambah A3 vektor K, dan vektor B sama dengan B1 vektor I ditambah B2 vektor J ditambah dengan B3 vektor K. Nah, jika vektor A sama dengan vektor B, maka A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2, dan A3 juga sama dengan B3. Nah, contoh, diketahui vektor A sama dengan vektor I ditambah X vektor J dikurang dengan 3 vektor K, dan vektor B sama dengan X dikurang Y vektor I dikurang dengan 2 vektor J dikurang dengan 3 vektor K. Nah, jika A sama dengan B, maka X tambah Y sama dengan, nah sekarang kita ke penyelesaiannya. Vektor A tadi itu sama dengan vektor I ditambah X vektor J dikurang dengan 3 vektor K, dan vektor B itu sama dengan X dikurang Y vektor I dikurang 2 vektor J dikurang dengan 3 vektor K. Nah, jika vektor A sama dengan vektor B, maka 1 sama dengan X dikurang Y. Nah, X itu sama dengan min 2. Maka di sini kita substitusikan 1 sama dengan min 2 dikurang Y. Y itu sama dengan min 3. Jadi kita dapatkan X ditambah Y itu sama dengan min 2 ditambah min 3. Maka hasilnya adalah min 5. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu penjumlahan vektor. Nah, misalkan vektor A sama dengan A1, A2, A3 dalam bentuk kolom, dan vektor B sama dengan B1, B2, B3 juga dalam bentuk kolom. Nah, jika vektor A ditambah dengan vektor B itu hasilnya sama dengan vektor C, maka vektor C sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, dan A3 ditambah B3. Nah, contohnya, diketahui vektor A sama dengan 3 min 2P min 1, dan vektor B sama dengan P, 6, dan 3, dan vektor C itu sama dengan min 5, 4Q, dan 2. Nah, jika vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor C, maka P kurang Q sama dengan, nah sekarang kita ke penyelesaiannya. Vektor A ditambah vektor B itu sama dengan vektor C. Nah, vektor A itu sama dengan 3 min 2P min 1, dan vektor B itu P, 6, dan 3 sama dengan, nah vektor C nya min 5, 4Q, dan 2. Maka kita sesuai dengan rumus tadi, maka 3 ditambah P min 2P ditambah 6 min 1 ditambah 3, itu kita dapat hasilkan min 5, 4Q, dan 2. Nah, maka benar bahwa vektor A ditambah vektor B itu sama dengan vektor C. Nah, 3 ditambah P min 2P ditambah 6 min 1 ditambah 3 itu kita dapatkan hasil min 5, 4Q, dan 2. Nah, lalu kita substitusikan 3 ditambah P sama dengan min 5, P sama dengan min 8. Nah, min 2P ditambah 6 sama dengan 4Q. 16 ditambah 6 sama dengan 4Q. Nah, 22 sama dengan 4Q. Maka Q sama dengan 5 1/2. Jadi P dikurang Q sama dengan min 8 dikurang 5 1/2, maka kita dapatkan hasil
min 13 1/2, maka B dikurang Q itu sama dengan min 13 1/2. Nah, sekarang yang ketiga yaitu pengurangan vektor. Nah, misalkan vektor A itu sama dengan A1 vektor I ditambah A2 vektor J ditambah A3 vektor K. Dan vektor B sama dengan B1 vektor I ditambah B2 vektor J ditambah dengan B3 vektor K. Nah, jika vektor A dikurang vektor B itu sama dengan vektor C, maka vektor C sama dengan A1 dikurang B1 vektor I ditambah A2 dikurang B2 vektor C ditambah dengan A3 dikurang B3 vektor K. Nah, perhatikan gambar yang Ibu berikan ini. Vektor AB sama dengan min 2, 3. Vektor posisi titik A 4,1 adalah, nah, vektor A sama dengan 4, 1. Nah, titik B 2,4 adalah vektor B 2, 4. Nah, vektor AB sama dengan min 2, 3. Vektor A 4, 1. Vektor B 2, 4. Maka vektor B dikurang vektor A 2, 4 dikurang 4, 1 itu sama dengan min 2, 3. Itu sama dengan vektor AB. Nah, jadi secara umum vektor AB itu sama dengan vektor B dikurang dengan vektor A. Contoh, diketahui titik-titik A 3, 5, 2 dan titik B 1, 2, 4. Nah, tentukan komponen-komponen vektor AB. Nah, kita ke penyelesaian. Vektor AB itu tadi sama dengan vektor B dikurang dengan vektor A. Maka vektor B-nya itu adalah 1, 2, 4 dikurang dengan vektor A. Nah, vektor A-nya itu adalah 3, 5, 2. Maka kita dapatkan hasil min 2, min 3, dan 2. Jadi vektor AB itu sama dengan min 2, min 3, dan 2. Nah, yang terakhir adalah perkalian vektor dengan bilangan real. Nah, misalkan vektor A sama dengan A1, A2, A3 dalam bentuk kolom dan M sama dengan bilangan real. Nah, jika vektor C sama dengan M dikali vektor A, maka vektor C sama dengan M dikali dengan A1, A2, A3, maka kita dapatkan hasil M dikali A1, M dikali A2, dan M dikali A3. Nah, contoh, diketahui vektor A sama dengan 2, min 1, dan 6, dan vektor B itu sama dengan 2, min 1, dan 4. Nah, vektor X yang memenuhi vektor A dikurang 2 vektor X sama dengan 3 vektor B adalah, nah, jawab, misalkan vektor X sama dengan X1, X2, dan X3, maka, nah, 2 min 1, 6 dikurang 2 dikali X1, X2, X3 sama dengan 3 dikali 2 min 1, 4. Maka kita dapatkan 2 untuk kolom pertama itu adalah 2 min 1, 6 dikurang kolom kedua kita kalikan 2x1, 2x2, 2x3 itu sama dengan, yang untuk kolom ketiga kita kalikan 3 dengan kolom yang ketiga, yaitu 3 dikali 2 sama dengan 6, 3 dikali min 1 sama dengan min 3, 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, kita substitusikan, maka 2 dikurang 2x1 sama dengan 6, maka min 2x1 sama dengan 4, x1 sama dengan min 2. Nah, untuk min 1 dikurang 2x2 itu sama dengan min 3, maka min 2x2 sama dengan min 2, maka x2 sama dengan 1.
Nah, 6 dikurang 2x3 sama dengan 12, maka min 2x3 sama dengan 6, maka x3 sama dengan min 3. Jadi vektor x sama dengan min 2, 1, dan min 3. Nah, baik, sekian materi yang Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti tentang materi vektor ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Baiklah, sekian video pembelajaran dari saya. Di sini saya berterima kasih kepada Ibu Nur Izati selaku dosen pembimbing mata kuliah micro teaching serta teman-teman semuanya. Di sini saya meminta kritik dan saran dari teman-teman atas video yang saya buat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.